dilakukan oleh salah satu guru SMK Kelak yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi untuk guru penggerak ini sebenarnya ya wajib diikuti oleh seluruh guru yang memenuhi syarat. Nah, karena dalam dalam pendidikan guru penggerak ini sangat banyak informasi maupun pengetahuan yang bisa kita dapatkan sehingga bisa membawa energi positif ataupun keberhasilan nantinya bagi siswa maupun peningkatan kualitas daripada sekolah kita. Nah, jadi kami berharap untuk guru-guru SMK di sekolah ini khususnya yang memenuhi syarat untuk terus mengikuti karena ini masih ada angkatan-angkatan selanjutnya. Jadi kalau sekarang yang akan kita ikuti DP
penyebaran nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah kita, baik di kelas, di ruang lingkupnya kelas kita dan di sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Malang. Saya CGP, calon guru penggerak angkatan 8, Cut Nur Kuria Ulfa, STP, berasal dari SMK Negeri 1 Malang. Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju, Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Baik ya, sebelumnya ini ada sebuah sedikit permainan. Ya, saya akan membagikan sebuah kertas. Di sini ada rekan kita yang A itu Ibu Injo, yang B itu Ibu Yunita, dan yang A Ibu Nasrina, kemudian A satu lagi Ibu Dewi, dan yang B, waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Nah, bayangkan kita yang posisi A, tulis kalimat positif yang baik yang ingin kita pertahankan. Ya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk tulis di kertas. Jadi posisi A boleh. Ya, terima kasih yang sudah menulis di kertas. Nah, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan kita dan genggam. Coba Ibu bisa praktekkan. Ya. Dan genggam, kemudian genggam dengan segala kekuatan. Ya. Buatlah sebuah kepalan. Oke, sama seperti gambar ya. Kemudian teman Ibu yang di samping. Nah, coba ambil sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta apa? Minta tetap tadi yang ada sebuah rahasia. Nanti dengan cara membujuk, dengan cara mengancam, boleh menghardik, boleh atau menyuap juga boleh, apa saja. Kira-kira teman Ibu mau tidak memintanya? Ya, ada yang berhasil coba Bu? Tidak berhasil? Iya benar. Nah, ya, silakan Ibu masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, apa yang terjadi Bu? Ternyata semakin kuat kita menggempar, walaupun dengan kata rayuan, dengan kata mengancam atau menghardik atau menyuap, akan dengan cara-cara tersebut kita tetap akan mempertahankannya.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kelima, stimulus respon. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya, disiplin positif. Tadi tujuan kita penyebaran disiplin positif ya Bu. Nah, ada teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada teori motivasi. Ya, teori motivasi ini ada dua. Motivasi ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang nanti kita buat suatu keyakinan kelak. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang satu posisi pendukung, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Yang baru nanti ada penerapan segitiga restitusi. Ya, di mana ada 3 kegiatan. Yang pertama stabilitas identitas, yang kedua validasi kesalahan, kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar peserta didik. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, apa makna disiplin? Ada yang komputer disiplin itu apa? Ya, disiplin itu belajar ya Bu, ya belajar. Jadi itu berasal dari bahasa Latin, disiplina yang arti belajar. Ya, kalau kita lihat lagi disiplin dari membuat orang memiliki potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita, makna kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Biasanya kita melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan suatu kepatuhan. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa aja nilai-nilai kebajikan itu ya? Mungkin itu sering mendengar kata disiplin, tanggung jawab, kemudian tega rasa, kemudian jujur. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, yang nanti tujuan umumnya yaitu penerapan atau mengenai penerapan profil pelajar Pancasila. Ya, contohnya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin salah satunya kayak senyum, sapa, salam itu termasuk kepada berakhlak mulia. Nah, itu bisa kita buat nanti suatu kesepakatan di kelas dan kita akan membuat menjadikannya keyakinan kelas. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ya, ada motivasi eksternal dan ada
dari orang yang meminta atau menuju. Nah, itu menurut si Alfison pada nomor 63. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, pengaruhnya apa saja? Nah, nomor satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya jika kita didukung oleh mendapatkan penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian lanjut, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi individu. Jika kita melakukan segala sesuatu tindakan itu untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, ini kita sedikit main tebak-tebakan ya Bu, yang kita nanti jawab hukuman atau konsekuensi. Nanti Bu boleh tulis di sini hukuman atau konsekuensi. Tidak perlu ditulis, Ibu menyebutkan saja, saya yang akan menulisnya. Tindakan dulu biasanya contohnya ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Contohnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena apa? Karena ini biasanya peserta didik kita suka terlambat. Kita suka memberi hukuman. Tulis ya nak di buku, saya tidak akan terlambat lagi, sebanyak 100 kalimat. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Baik ya, saya tulis di sini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi Bu? Konsekuensi. Kemudian karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari, tidak menggunakan sepatu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman.
Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, dan mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi, kita sering mendengar kata restitusi mungkin ya Ibu ya. Nah, restitusi ini merupakan hal positif yang akan kita terapkan jika siswa kita, peserta didik kita melakukan kesalahan. Restitusi ada dikatakan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, tidak ada yang menyakitkan. Tetapi restitusi merupakan pilihan. Ya, dia telah memilih kesalahan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan anak untuk dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan ya Bu. Kalau di sini hukuman tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, tetapi restitusi itu untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ya, hukuman. Kita di sini menjadi korban, mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi tidak ada yang katakan korban. Ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid dan anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, hukuman. Perilaku pasif dan agresif meningkat. Disiplin, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusinya, masalah terpecahkan. Kemudian, hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu kalau kita selalu mengasihkan hukuman, kita beranggapan sistem tidak akan berjalan karena murid tidak takut. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, itu konsekuensi. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu. Hukuman selanjutnya, berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya, hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kita selalu buat kata-kata kamu harus, kamu wajib. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ada pemecahannya. Yang terakhir, hukuman. Murid atau anak membenci yang namanya peraturan. Kemudian konsekuensi, murid menghormati peraturan. Tetapi kalau restitusi, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, dan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan.
restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menuntut untuk melihat. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita mencari solusinya dari permasalahan. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Sepertinya Bapak dan Ibu guru sudah jenuh ya. Kita coba sedikit briefing ya Ibu. Ambil boleh diminum Bu. Kita santai saja. Jadi berjalan di keluarnya. Ini lama itu 27. Bentar ya Bapak Ibu, kita coba. Kita coba main ice cream ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba main tebak-tebakan. Tadi dibuat pusing dengan dari positif, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tebak-tebakannya bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggrisnya Ibu? Mother. Oke. Ibu, mother, ya benar. Kemudian bahasa Inggrisnya jari? Finger. Kita lihat, ya benar. Kalau bahasa Inggrisnya ibu jari? Mother finger. Ya betul tidak ya? Mother finger. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Ibu jari. Jempol ya. Namanya paham. Yang kedua, mata itu air. Mata itu air. Oke. Bahasa Inggrisnya mata-mata. Air. Betul ya, kita coba ya. Ada nggak air? Iya, benar. Bukan air ya. Selanjutnya, rumah bahasa Inggrisnya house. Sakit bahasa Inggrisnya sick. Rumah sakit hospital. Jadi bukan tadi hospital. Iya. Udah berarti hospital. Oke. Itu istilah kita. Jadi hospital ini bahasa Inggris dari rumah sakit. Baik ya Ibu, gimana? Udah refresh ya, tahu sedikit walaupun terlalu banyak. Kita sambung lagi ya Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan
keyakinan kelas itu atau keyakinan itu terjadi akibat ada interaksi dari bapak dan ibu guru di dalam kelas bersama peserta didiknya. Seperti apa caranya nanti kita buat jelaskan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk biar jangan ketangkap polisi. Kemudian biar jangan kecelakaan. Ya Bu, apa Bu? Biar jangan pecah kepalanya. Nah, yang sebenarnya itu tujuannya apa? Yang satu ada jawaban yang ketiga seperti ini. Mengikuti peraturan polisi ya lalu lintas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu menggunakan masker, apalagi mencuci tangan, menjaga jarak sampai di 1,5 meter supaya terhindar dari, kalau kemarin kita pakai masker anjuran pemerintah hindari dari yang bahaya penyebaran COVID ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan juga, datang ya besok tepat waktu. Kenapa? Karena kita sudah beranggapan itu adalah kewajiban yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Itu menjadi suatu kebiasaan yang sering kita lakukan, maka kita akan terus tidak bisa kalau kita tidak melanggarnya atau tidak melakukannya. Nah, untuk mendukung motivasi disiplin, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan, seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini contoh penyebaran budaya positif, ke lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, contoh dari TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Kemudian kesepakatan kelas, contoh lainnya, A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. Dan C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, jadi keyakinan kelas ini, kenapa nanti selanjutnya dan Ibu bisa mengikuti apa sih keyakinan kelas? Kita isi lagi ya Bu titik-titik ini. Nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempat. Nah, ini jawabannya ya. Kira-kira termasuk ke dalam apa? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Saling menghargai ya. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Kelima, bergantian atau menunggu giliran. Oh ya, dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab. Ada jawaban lain? Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin ya. Ketujuh, gunakan masker. Tanggung jawab apa kesehatan.
Nah, tadi kita ada bilang 5 kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan kebebasan. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka banyak menimbulkan hal-hal yang positif yang terjadi pada peserta didik kita. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Kemudian ketiga, 5 posisi kontrol, ya, di mana posisi penghukum nomor 1, kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi penghukum, ya, biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Guru suka berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Hasilnya, peserta didik kita atau murid kita itu memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemudian dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahannya lagi, mengulangi lagi. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan datang terlambat. Ibu kecewa, kenapa kamu datang terlambat hari ini, Nak? Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya. Ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu sudah ada kenaikan. Kalau tadi hukum, murid meletakkan guru di luar dunia. Ini sudah di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Posisi teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, Nak? Ingat tidak ibu pernah membantu. Ingat, ibu pernah membantu, tolong bantu ibu, Nak. Biasa seperti itu kata-katanya. Hasilnya, peserta didik kita tuh ketergantungan. Ya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya sedang begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung murid. Kemudian posisi pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, guru kata, apa peraturannya? Guru. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri dan selalu diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Peserta didik kita sudah meletakkan guru dan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus
Itu tadi contoh dari skenario tugas kami di Kementerian Pembela untuk satu masalah. Jadi masalahnya itu bahwasanya ada satu siswa pekerjaannya dicontek oleh temannya. Jadi siswa ini marah sampai dia menggubrak mejanya. Nah, kita sebagai gurunya kita menerapkan prinsip diskusi dengan cara kita menstabilkan, kemudian kita meyakini memvalidasi dulu kesalahannya apa, kemudian sampai dengan meyakini mempertanyakan keyakinan orangnya. Selanjutnya ini ada satu lagi ya Ibu videonya. Tadi Ibu melihat dari meja tiket secara pandang, kamu masuk ke dalam kamar tidak siap. Ya Bu, Menurut ingatan kamu, berapa lama kamu terlambat? sudah 3 kali Bu. Kesalahan itu merupakan kesalahan bukan? Ya Bu, Baik, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pada melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan kita tersebut, berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? ya Bu, Nah, Said, mari kita cari solusinya ya. ya Bu. Said sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Said sering terlambat? Karena saya sering main HP Bu, bergadang, jadi lambat dulu. Ya, kamu tahu keyakinan fleksibilitas aktif? Tahu Bu, Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kamu tidak? tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu muda? disiplin Bu, Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? penting Bu, membuat saya dengan waktu dan mengambil waktu. Ya, betul. Mengambil waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Yang penting kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi lebih mudah, tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf Bu. Ya, baik. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak ada terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya, baik, baik. Kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang sudah kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ari, guru salah satu pertanyaan. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru. Untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua tadi, bahwasanya ada peserta didik kita yang terlambat dia datang ke sekolah bahkan lebih dari 3 kali. Nah, cara kita untuk mengatasi masalah tersebut dan menerapkan tiga restitusi. Yang ternyata saya itu datang ke sekolah sudah kita lakukan identitas permasalahannya apa. Ternyata saya datang ke sekolah itu karena bergadang, main HP. Nah, kenapa kita kaitkan dengan keyakinan kelas? Tadi tujuan dari keyakinan kelas itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu, pertemuan hari ini kita membahas tentang keyakinan kelas. Ya, di kelas kita ini perlu adanya keyakinan yang nanti keyakinan ini kita bisa terapkan di setiap pembelajaran, di kehidupan sehari-hari yang tujuannya akan menunjukkan nilai budaya positif. Seperti apa sih Bu keyakinan kelas itu? Nah, contohnya keyakinan kelas itu boleh dilihat di slide yang termasuk ke dalam Oke, Bu. ke dalam tanggung jawab itu ada disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, tertib aturan, kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan itu termasuk dalam tanggung jawab. Ya. Yang kedua, yang termasuk dengan rasa itu apa itu sih Bu? Nah, seperti kalian tidak boleh di dalam kelas itu saling mengejek, tidak boleh di dalam kelas itu saling mengganggu, walaupun hanya canda guru kalian, ya anak. Nah, seperti anak-anak ibu yang sukanya Bu, kita ini di sekolah kejuruan alat uji pertanian Bu, praktek. Tidak boleh juga seperti itu. Akan tetapi Bu, kita menyepakati setiap pembelajaran teori masuk teori dulu, kita bahas terlebih dahulu konsep-konsep apa yang ada di setiap mapel alat uji pertanian, baru nanti masuk ke langkah praktikumnya. Ya. Nah, ini Ibu akan bagi kertas, silakan kalian tulis keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Ya, waktunya 10 menit. Setelah kalian tulis, silakan nanti tempel di depan. Oke. Ya, silakan Anda untuk tempel di depan satu persatu ya. Nanti kemudian Ulfa. Ya, Ulfa boleh. Ini tadi punya siapa? Punyanya Ya, ini udah coba banget. Amir. Nanti mau tidak silakan. Itu dia. Rasya, silakan tempel terus. Kemudian nanti mau tidak ya. Kemudian Akmal silakan. Kemudian Nasrul, tempel keyakinan kelas yang Nasrul udah tulis di kertas noter. Ya. Kemudian silakan Isan. Ya, betul. Ada berapa? Aduh, aku ini yang mau ya, Pak. Rahmatina. Oke ya, sebentar Rahmatina. Nah, sambil ini terlalu tinggi ya, kurang susah kita membaca. Silakan Rahmatina coba Nak dibaca ya, dengan suara yang besar. Nah, ini teman kita Rahmatina akan membaca hasil dari masukan berupa saran dari teman-teman dan seperti apa keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan nanti di kelas. Oke, Rahmatina baca suaranya besar ya.
ambil suatu kesimpulan, makanya kita lakukan yang namanya musyawarah, ya. Kemudian saling menghormati, ada yang bilang lagi bahwasanya tidak saling mengejek itu juga masuk ke dalam saling menghormati, saling menghargai. Kemudian jujur, nah jujur artinya itu masuk ke dalam tanggung jawab. Kita jujur dalam melaksanakan. Jika ada keyakinan kelas pelaksanaan tiket, yang tujuannya apa? Tujuan pelaksanaan tiket untuk membuat kelasnya nyaman, kelas indah, kelas bersih. Nah, siapa petugas piket hari ini harus jujur sudah melaksanakan piket, Bu, ya, yang dikatakan arti dari tadi jujur. Kemudian ada yang bilang yang menuliskan guru dan murid akrab. Boleh, ternyata guru dan murid itu harus akrab, ya, yang tujuannya kita menciptakan hubungan emosional kita lebih dekat ke peserta didik, maka kita guru akan mengetahui seperti apa, sebagaimana diri peserta didik, apakah dia mau pembelajaran dengan secara visual, adakah peserta didik yang mau pembelajaran secara audio, mendengar saja, dan ada peserta didik pembelajarannya melalui kinestetik. Ada peserta didik yang harus pegang dulu bukunya, kemudian dia pegang, dia pikirkan, dia baca. Nah itu. Kemudian ada yang peserta didik, kalau dibilang kita permainan bola kaki, peserta didik harus megang dulu bola kakinya, baru percaya dia bahwasannya materi hari ini tentang bola kaki. Enggak bisa peserta didik hanya lihat di, ya kalau audio mendengar, dulu menceritakan tentang traktor. Traktor itu rodanya 4, digerakkan oleh tenaga penggerak mesin diesel. Ada peserta didik yang langsung mau melihat terus traktor itu seperti apa, ya. Jadi hari ini adapun kesepakatan atau keyakinan kelas kita, gak ada kata-kata tidak boleh datang terlambat, melainkan kita ganti katanya menjadi datang tepat waktu, ya. Oke, kita ambil satu datang tepat waktu. Itu masuk ke dalam tanggung jawab, datang tepat waktu. Tanggung jawab yang lainnya apa? Tanggung jawab lagi melaksanakan tiket, ya. Melaksanakan tiket ini yang tujuannya untuk menciptakan kebersihan, itu masuk ke dalam tanggung jawab. Kemudian melaksanakan tiket, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru itu secara tepat waktu. Nah, yang masuk ke dalam tenggang rasa apa aja? Saling menghormati, saling menghargai, ya. Apalagi? Saling membantu. Nah, kita juga boleh nggak? Ada yang tulis tadi lupa baca, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu masuk ke dalam tenggang rasa. Jadi budayakan senyum. Budayakan senyum setiap ada guru ditegur, disalam tangannya. Budayakan sopan santun. Dan yang termasuk ke dalam tenggang rasa yaitu yang ke pembelajaran yang menyenangkan, ya. Nah, meminta izin keluar kelas itu juga masuk ke dalam tanggung jawab. Ya, meminta izin melaksanakan tiket sudah harus terlalu. Nah, baik ya anak-anak ibu, keyakinan kelas ini sudah siapkah anak-anak ibu melaksanakannya? Ya, sudah siap. Oke. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, yang artinya di sini ada keterlibatan kan peserta didik, anak-anak ibu tadinya sudah menyusun mau seperti ini loh pembelajarannya, mau seperti ini loh kelasnya, dan kalian maunya hadir tepat waktu. Berarti kalian sudah konsekuen dengan keyakinan kelas, nggak boleh lagi datang terlambat, ya. Nah, bukan sanksi yang kalian dapat, akan tetapi segitiga restitusi itu positif manager akan membuat kalian bahwasanya melanggar keyakinan kelas itu tidak baik. Solusinya seperti apa? Berubah dengan cara tidak melakukan hal yang sama, baik itu secara perlahan-lahan maupun yakin tetap tidak akan melakukan hal yang sama. Baik ya, oke. Sampai di sini pertemuan tentang keyakinan kelas kita. Makanya ada yang ingin ditanyakan tidak? Jika tidak ada
yang tanyakan silakan keluarkan buku bacaan kita hari. Kita lanjut dalam sesi pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya, kelas 2 AMP. Saya senang sekali dengan pelajaran hari ini, yaitu kegiatan buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, agar pembelajaran dapat terjadi dengan baik. Terima kasih Bu Ulfa sudah mengajar kami keyakinan kelas. Kami siap melaksanakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan, siswa kelas 2 AMP. Saya senang sekali dengan adanya kesepakatan kelas agar terjadi disiplin dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Ulfa sudah mengajarkan kami keyakinan kelas. Kami siap melaksanakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nur Huria Ulfa, CGP Angkatan 8, akan merefleksikan penerapan modul 1.4. Biasanya para guru dalam menyelesaikan masalah selalu menerapkan posisi penghukum dengan memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Akan tetapi itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik yang ada pada peserta didik. Setelah saya mempelajari budaya positif pada modul ini, maka posisi yang paling baik yaitu posisi manajer, di mana peserta didik akan tumbuh motivasi instruksinya. Oleh karena itu, untuk kedepannya saya akan memperbaiki diri untuk lebih mendalami budaya positif ini dengan cara memperbaiki peran saya sebagai guru dengan melihat perbaikan keyakinan yang telah dibuat secara berkala. Saya akan lebih konsisten menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan menempatkan posisi sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah di SMK Negeri 1 Perla. Saya akan meminta dukungan serta berkolaborasi terhadap semua pemangku kepentingan yang ada di SMK Negeri 1 Perla untuk menerapkan budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Perla. Semoga video diseminasi ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.